Banyak orang sakit. Iya, banyak kesian, kesian kita. Artinya kalau kita melihat fenomena seperti ini menunjukkan banyak orang-orang yang lalai, yang lupa dengan tujuan mereka diciptakan. Iya. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak laki-laki itu perhiasan kehidupan dunia. Nah, orang itu kepingin punya anak. Beberapa waktu yang lalu heboh fenomena dari barat juga apa? Child free atau free child. Iya, child free yang nggak mau punya anak. Sekarang lagi karena mereka nggak mau punya anak, tapi mereka punya dalam diri mereka insting kepingin punya anak. Gak bisa dipungkirin orang itu kepingin punya anak gitu. Orang-orang yang gak kepingin punya anak mengatakan hidup tanpa anak sebenarnya melisihi fitrah mereka. Ketika mereka menyimpang muncul yang namanya boneka ini. Jadi ingat dosa itu melahirkan dosa. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu menyesatkan manusia nggak sekaligus, nggak langsung. Dan setan itu menggambarkan yang buruk baik. Ini mungkin yang terjadi dengan ya berbagai macam fenomena dan ini tidak akan berhenti. Fenomena ini tidak akan berhenti, akan terus ada muncul yang baru, sampai kelak kiamat dan setan akan ceramah di atas mimbar. Allah kasih mimbar setan dari api. Ketika orang-orang mencela mereka, ini gara-gara setan, gara-gara iblis, gara-gara kata iblis, fala talumuni, kalian jangan nyalahkan ana. Terus apa nih? Walumu anfusakum, kalian salahkan diri kalian sendiri. Aku tuh kata iblis gak punya kekuasaan untuk menyesatkan kalian. Aku cuma panggil kalian, kalian ikut. Siapa yang salah? Kalian yang. Itu yang terjadi. Oleh karena itu bicara fenomena yang seperti ini. Ya, ada orang-orang yang kata Allah fi qulubihim marad. Di hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu maradan. Allah tambahkan penyakit buat mereka. Maka kita perlu kasihan. Kita perlu kasihan. Di sini tugasnya seorang muslim ya untuk berdakwah dengan cara yang baik, dengan penuh hikmah. Bicara boneka. Di masa Nabi SAW ada boneka enggak? Ada boneka. Aisyah itu mainan boneka. Boneka yang dibikin dari bulu atau dari anunya domba ya, yang diikat dari kain yang diikat. Ada boneka itu. Buat siapa? Buat anak-anak kecil. Sekarang emak-emak pegang boneka. Bapak-bapak pegang boneka. Anak kemarin dikasih tahu foto sama saya, nih Zat, lihat Zat. Ada seorang artis gendong 2 boneka. Ya Allah, anak ngomong. Mudah-mudahan dikasih kesembuhan. Sahih jamaah. Kita doakan mudah-mudahan Allah sembuhkan mereka. Mereka sedang sakit jamaah. Orang yang waras, dia kepingin punya anak. Kemarin kita ketemu fenomena nggak kepingin punya anak, berarti ada masalah sama orang ini. Kemudian tahu-tahu dia mau punya anak dengan boneka tersebut. Apalagi ternyata ada keyakinan lagi dengan boneka tersebut. Ahibati fillah. Cuma masalahnya, orang yang lemah itu akan selalu meniru orang yang dianggapnya kuat. Boneka ini datang dari mana? Dari Madura? Dari Sulawesi? Bukan. Dari sono, dari luar sana. Dan Rasul SAW mengatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian benar-benar akan meniru gaya-gaya orang sebelum kalian. Hadwal qudzati bil qudzah. Shibron bi shibrin. Kalau mereka melakukan perbuatan 1 jengkal, kalian akan sama persis mengikuti mereka. Dhira'an bi dhira'in. 1 hasta, 1 hasta. Sama persis.
Hatta lau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Sampai kalau mereka itu masuk ke lubangnya dhab, ini semacam iguana padang pasir jamaah, masuk ke lubangnya yang sempit, yang busuk, kalian akan masuk. Kata para sahabat, ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani, siapa lagi kalau bukan mereka? Dan kita bisa melihat persis umat Islam mengikuti gayanya mereka. Anakumullah, dan kita sekali lagi kita perlu mendakwain mereka, dikasih penjelasan tentang, bukan tentang boneka itu. Antum kalau ngomong sama orang-orang yang pegang boneka itu, jangan ngomong tentang boneka itu. Dia sakit hati. Terus ngomong tentang dirinya. Engkau diciptakan buat apa sebenarnya? Siapa yang menciptakan dirimu? Sentuh hatinya, supaya dia tidak jadi lebih buruk daripada binatang-binatang ternak yang tidak tahu dengan tujuan diciptakan. Ada satu yang viral nih tentang boneka yang diisi jin, Ustadz. Subhanallah. Ini bagaimana kita menyikapi hal ini, Ustadz? Tapi mereka bilang ada arwah ya. Ada arwah, Ustadz, dalam Subhanallah. Iya. Sebenarnya ini bukan fenomena baru ya. Kalau misalkan boneka itu betul-betul seperti hidup. Ini bukan sebuah fenomena baru. Dan itu bukan arwah. Itu sudah betul seperti kata antum, itu adalah permainan setan dari kalangan jin. Di masa Rasulullah SAW ada seperti itu. Jadi orang-orang musyrik itu datang meminta sesuatu ke berhala, dan berhala itu mengeluarkan suara. Ngomong, Ustaz. Ngomong. Nah mereka mengira, wah patung ini yang bersuara, padahal itu adalah setan dari kalangan jin yang menipu mereka. Ya. Dan tidak mungkin itu arwah. Arwah itu kan artinya ruh ya. Ya, dalam bahasa Arab arwah jamak daripada ruh. Ruhun, arwahun. Itu nggak mungkin. Ya. Karena ruh orang-orang yang sudah wafat itu nggak bisa menyeberang ke alam dunia lagi. Sebab Allah Azza wa Jalla menegaskan, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada barzakh, ada dinding pembatas. Mereka tidak akan mungkin menembusnya sampai hari kebangkitan. Baru mereka bisa keluar dari alam kubur. Makanya kuburan itu juga disebut alam barzakh. Jadi itu bukan ruh. Maka itu hanyalah tipuan setan. Ya. Kemudian, yang paling berbahaya adalah ketika mereka mengharapkan atau meminta sesuatu kepadanya. Atau sekedar meyakini bahwa boneka-boneka itu bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak mudarat. Ini sangat berbahaya. Inilah yang disebut dengan dosa syirik. Menduakan Allah. Walaupun orang yang memiliki boneka itu dengan keyakinan tersebut mengatakan, saya nggak menduakan Allah, saya masih menyembah Allah. Tapi ketika dia meyakini boneka itu bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak mudarat, dia sudah menduakan Allah. Sebab yang maha mampu memberi manfaat ataupun menolak mudarat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika hati mereka bergantung kepada boneka itu, hakikatnya dia sudah menyembahnya. Dia menyembah dengan apa? Dengan ketergantungan hati yang disebut dengan tawakal. Tawakal itu kan ibadah. Ketika hati kita bergantung kepada Allah, itu namanya kita bertawakal kepada Allah dan kita sedang beribadah kepada Allah dengan hati kita. Nah, saat hati mereka bergantung kepada boneka-boneka itu, berarti mereka sudah menyembahnya. Karena tawakal itu ibadah, tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya untuk Allah, sehingga mereka telah melakukan syirik. Jadi syirik mereka dari dua sisi. Yang pertama, meyakini bahwa boneka-boneka itu bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Yang kedua, mereka bergantung hati kepada boneka tersebut. Bergantung hati kepada boneka tersebut, itu sama saja dengan menyembahnya, bertawakal kepadanya. Padahal itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mencela orang-orang yang beribadah kepada selain Allah,
yang sama sekali nggak bisa beri manfaat, nggak bisa beri mudarat. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Jangan kamu berdoa, jangan kamu meminta, jangan kamu beribadah kepada selain Allah yang sama sekali tidak bisa memberi manfaat kepadamu, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Kalau kamu melakukannya, kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim di sini maknanya orang-orang yang berbuat dosa syirik. Karena Allah mengatakan di ayat yang lain, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya dosa syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi syirik dari dua sisi ini. Dan juga kebodohan. Kalau bukan kebodohan mungkin gangguan mental. Ya, bagaimana mungkin sebuah boneka yang sama sekali nggak bisa apa-apa sebenarnya. Kok diyakini bisa memberi manfaat atau bisa menolak mudarat? Ini kan nggak masuk akal sehat bagi orang yang punya akal sehat. Kecuali orang yang sudah kehilangan akal sehat. Iya. Jadi ini termasuk kesyirikan. Apalagi kalau itu datang dari hasil mengikuti, seperti antum tanya tadi, karena latah kan. Nah ini juga dosa yang lain. Dan memang itu kebiasaan orang-orang yang tidak beriman. Rasulullah SAW mengingatkan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia bagian dari mereka. Ada lagi dosa yang lain di situ, akhi. Yaitu membuat gambar bernyawa. Dan hari ini kita pun semakin paham. Di antara hikmah, mengapa Rasulullah SAW melarang keras membuat gambar-gambar bernyawa. Karena itu pintu syirik. Dan itu terbukti kan sekarang. Dan sepanjang zaman sebenarnya terbukti. Cuma orang banyak yang menganggap remeh. Mungkin di zaman sekarang mereka mengatakan, nggak mungkinlah saya menyembah patung seorang ustadz atau foto seorang ustadz atau sebuah boneka. Tapi faktanya terjadi. Faktanya terjadi. Jadi jemaah sekalian hati-hati. Di dalam Islam, Rasulullah SAW memberi peringatan keras, termasuk dosa besar, membuat gambar-gambar bernyawa. Kenapa? Karena itu pintu syirik. Itu adalah pintu syirik. Rasulullah SAW bersabda, Inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya, di antara orang-orang yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah orang yang membuat gambar bernyawa tersebut. Atau rupa-rupa bentuk yang bernyawa. Ini termasuk yang paling keras azabnya. Karena itu adalah sarana kepada kesyirikan. Dan juga di samping sarana kepada kesyirikan ada sebab lain. Mengapa itu dosa besar? Karena orang yang melakukannya seakan berusaha untuk menyaingi Allah Subhanahu wa taala dalam mencipta. Oleh karena itu di riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, Inna ashaba hadhihi suwar yu'adzabuna yawmal qiyamah wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Sesungguhnya orang-orang yang memiliki gambar-gambar bernyawa ini atau yang membuat-buatnya akan diazab di hari kiamat dan dikatakan kepada mereka, hidupkan yang sudah kalian ciptakan. Ya, dalam riwayat yang lain lagi disebutkan, yudahuna bi khalqillah. Karena mereka seakan ingin menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sudah dosa besar. Oleh karena itu Rasulullah SAW bahkan sampai memerintahkan gambar-gambar, patung-patung, lukisan-lukisan termasuk boneka yang sudah jadi itu untuk dihancurkan, untuk dirusak. Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada pegawainya, ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, aku akan mengutus engkau seperti dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku untuk dua misi. Yang pertama, alla tad'a timthalan illa tamastahu. Jangan kamu biarkan ada gambar bernyawa, ada rupa-rupa yang bernyawa kecuali kamu hancurkan. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Yang kedua, jangan kamu biarkan ada kuburan yang ditinggikan kecuali kamu ratakan. Maksudnya kamu kembalikan kepada bentuk aslinya. Jadi
bukan hanya yang membuat itu yang berdosa besar, yang memiliki pun berdosa besar. Maka Nabi SAW menyuruh untuk dimusnahkan, untuk dihancurkan. Jadi itu saja sudah dosa besar, apalagi kalau disembah atau sekedar diyakini bisa mendatangkan manfaat atau menghilangkan mudarat. Ini termasuk syirik, ini termasuk syirik. Dan ini juga mirip keyakinan terhadap jimat-jimat. Ya. Keyakinan terhadap semua benda yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat itu adalah syirik. Ya. Rasulullah SAW menegaskan, man allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa menggunakan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Memang betul ada izin khusus untuk bermain boneka, tapi itu untuk anak perempuan yang masih kecil. Bukan untuk orang dewasa, laki-laki pula. Iya. Orang dewasa perempuan pun sudah nggak boleh lagi. Kenapa anak kecil perempuan diizinkan untuk bermain boneka? Karena itu akan bermanfaat bagi dia, misalkan dalam mengurus anak. Ya. Jadi boneka itu seperti anaknya. Kalau untuk orang dewasa tidak dibolehkan. Itu pun yang dibolehkan untuk anak kecil, untuk permainan. Kalau cuma misalkan hiasan di pakaiannya itu juga nggak boleh. Ya. Kalau untuk permainannya, apalagi mengandung pendidikan itu boleh diberi keringanan oleh syariat, sebagaimana Rasulullah SAW mengizinkan Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau masih kecil bermain boneka-boneka anak-anak kecil, anak-anak perempuan Aisyah katanya itu. Ya. Jadi seperti itu, akhi. Ini akibat latah bahayanya sangat besar sampai merusak akidah, bukan sekedar menyimpang tapi mengeluarkan pelakunya dari Islam karena dia sudah menduakan Allah, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi nasihat bagi kaum muslimin.